Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Karmatul Hikmah dengan NPM 2202110028 dari kelas Akuntansi A 2022. Di sini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS dan bagaimana cara menguji suatu data dengan uji regresi linear berganda, kemudian uji normalitas, kemudian uji heteroskedasitas, kemudian uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi dengan uji T dan juga uji F. Dan langsung saja yang pertama kita buka SPSS serta Microsoft Excel. Dan sebelum kita buka SPSS-nya, kita harus membuat datanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan kemudian dari Microsoft Excel tersebut kita copy dan kita paste ke SPSS-nya seperti ini. Datanya sudah terupload semua di SPSS. Dan kemudian di kolom tabel kita mengisi ya teman-teman ya, mengisi ini variabel X atau variabel Y. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengubah kolom label ya. Jadi yang pertama di variabel X pertama kita ubah ke gender, kemudian di variabel X kedua kita ubah ke masa kerja, baru kemudian ke variabel X ketiga kita ubah ke pendidikan, dan baru di variabel Y kita juga ubah ke kinerja pegawai. Jadi ini adalah pengaruh gender, masa kerja, pendidikan terhadap kinerja pegawai. Seperti itu. Ini menggunakan uji regresi linear berganda, perlu diketahui bersama. Dan yang harus kita ubah selanjutnya adalah kolom di label measure ya. Jadi ini awalnya nominal, kita ubah ke scale, baik itu variabel pertama maupun variabel kedua dan variabel selanjutnya kita ubah ke scale. Yang awalnya nominal kita ubah ke scale. Kemudian kita pencet kolom analis di atas ini teman-teman, analis, baru kemudian muncul dan kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Setelah itu muncul kolom seperti ini. Di menu dependent kita pencet kinerja pegawai ya teman-teman ya. Kemudian di kolom independen kita pencet gender, masa kerja, dan juga pendidikan. Jadi kita silang teman-teman. Baru kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita klik ya menu statistik. Kemudian setelah keluar kita ubah, jadi kita centang menu deskriptif, kemudian kita centang menu collinearity diagnosis, kemudian kita centang juga Durbin Watson, kemudian kita pencet continue teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Silahkan klik plot, kemudian di variabel Y kita ubah ke SRSID, baru kemudian yang di variabel X kita ubah ke ZPRID atau spread, kemudian kita buat histogram dan normal probability plot. Ini dicentang ya, kemudian baru dipencet continue teman-teman. Dan kemudian kita pencet save ya, kita save, kemudian kita klik OK. Nah, di menu save kita centang unstandardized, kemudian kita klik continue seperti itu. Baik, dan ini dia hasil dari uji yang sudah kita lakukan ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini ada hasil uji normalitas, dapat dilihat ya. Dan ini nggak normal teman-teman hasilnya, karena titik-titiknya itu nggak mengikuti garis diagonal. Selanjutnya adalah uji heteroskedasitas ya teman-teman ya. Dan sebenarnya
dasar pengambilan keputusan ini, dia tuh yang pertama, jika nilai signifikasinya itu, signifikasi adalah kolom sig di koefisien ya, itu di atas 0,05, maka data tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, tapi jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka data terjadi heteroskedasitas. Dan berdasarkan data variabel gender dan masa kerja ini terjadi gejala heteroskedastisitasnya, sementara variabel pendidikan itu tidak. Dan selanjutnya ya, di uji multikolonialitas ini juga dilihat dari tabel koefisien. Nah, dari uji ini itu tidak terjadi gejala multikolonialitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai FIV lebih kecil dari 10,00 ya. Dan berdasarkan data yang sudah dianalisis ya teman-teman ya, ternyata itu nilai VIF-nya ya itu kurang dari 10,00 dan toleransi semuanya itu lebih dari 0,100 ya teman-teman ya. Berarti nilai tersebut ini menunjukkan bahwa nggak ada gejala multikolonialitas di data yang kita uji gitu. Nah, teman-teman, untuk uji autokorelasi kita dapat lihat di model Sumari ya. Dan ini menunjukkan nggak ada gejala autokorelasi kalau misal nilai Durbin Watsonnya itu terletak antara DU sampai dengan 4 min DU ya. Dan kesimpulannya, pertama nilai DU ini itu kita cari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K3 ya. Maksud dari K itu jumlah dari independen variabelnya, dan N15 atau total semua data dengan signifikan C5%. Yang kedua, diketahui DU-nya itu 1750. Terus Durbin Watson-nya itu berdasarkan analisis data yang kita buat ya. Jadi 1098. 1,098 dan diketahui nilai 4 min 1,750 itu adalah 2,250 teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah terjadi gejala autokorelasi karena nilai Durbin Watson-nya itu pada data yang kita analisis itu lebih kecil dari nilai DU sampai dengan 4 min DU seperti itu. Kemudian untuk uji T ini dilihat dari tabel koefisien juga ya teman-teman ya. Jadi jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independen secara parsial itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Maksudnya gimana? Jadi kesimpulan dari data yang udah kita ambil, jadi gender itu tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena signifikannya lebih dari 0,05. Oke. Sama. Jadi yang hanya berpengaruh itu adalah pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk uji F, simultan berdasarkan nilai signifikan C juga. Ini tapi dilihat dari ANOVA. Jadi, jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen secara simultan itu berpengaruh nih terhadap variabel dependen. Kesimpulannya adalah berdasarkan pada data ya teman-teman ya. Yang kita analisis bahwa masa kerja, gender, dan pendidikan secara simultan itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena nilai signifikan itu C-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,036. Dan itu dia tutorial beserta analisis ya untuk uji PSS kita kali ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.